Ya, siang hari ini kita mau belajar cara memakai mobil Matic yang tidak punya kunci. Ini kunci rumah ya, guys. Sebenarnya kuncinya ada di sini loh. Kuncinya ini tekan ke bawah. Nah, ini ada kunci ya. Oke. Nanti kita belajar ini gunanya untuk apa. Oke. Jadi kunci keyless ya, tanpa kunci ini dia ada tombol starter di sini mesinnya. Itu kalau mau starter kita harus injak pedal rem dulu. Injak pedal rem nanti lampunya akan nyala hijau. Ya, tandanya kuncinya ada di dalam. Kalau kunci ini di luar dia nggak bakal bisa hijau. Kalau kita pencet aja sekali, nah mobil akan nyala. Oke, untuk masuk tetap injek pedal rem ya. Kalau saya begini, injek pedal rem, masukkan tuas ke D. D artinya drive, P parking, R reverse, N neutral, D drive ya. Terus ini ada SM, ini semi manual maksudnya. Oke, jadi sambil kita injek pedal rem, kita pindahkan ke D drive. Lalu handrem kita lepas dan pedal rem dilepas. Mobilnya sudah jalan sendiri, tidak perlu digas. Itu ya bedanya mobil manual dan Matic. Nah, sebelum kita jalan itu sebaiknya kita harus menyetel posisi duduk kita, menyetel spion kanan dan kiri. Duduk nyaman, setel spion kanan kiri, spion yang tengah kita atur, karena kita nggak mungkin ngatur pada saat mengemudi ya. Jangan lupa itu lampu masih kelap-kelip, sabuk pengamannya belum dipasang ya. Oke, kalau Matic ya kita nggak usah pegang-pegang ini lagi, tinggal mengemudi di jalan aja gitu, enaknya gitu. Nyetir bom-bom kar, santai, males-malesan. Nah itu dia mobil Matic. Oke, nanti kita belajar yang lain lagi. Kemudian kemudian saya akan mengajarkan atau memberikan tutorial sedikit ya tentang penggunaan transmisi Matic. Untuk di race dia punya semi manual ya, ada plus dan min ini ya. Jadi kalau di full Matic itu tulisannya di sini D ya, tulisannya D atau drive. Tapi kalau misalnya kita pindah ke semi manual seperti ini, dia pertama kali akan S. Kalau S itu mungkin ya maksudnya mode sport ya. Nah kalau kita pengen masuk ke manualnya, ini kita geser ke atas atau ke bawah. Kalau saya sarankan ke atas seperti ini, 3M ya, tulisannya 3 manual. Ini persneleng tidak akan pindah naik sendiri, tetapi kalau berhenti dia akan turun sendiri. Nah itu namanya semi manual. Cuma naiknya doang yang diatur, yang kita atur, bukan mesin yang ngatur. Oke ya, ini misalnya contoh, ini kita turunkan kedua. Nah, RPM nya naik. Walaupun RPM nya naik, tetapi dia tidak akan berubah menjadi 3. Ya ini kita bisa lihat. Ya ini saya gas, RPM nya sampai 4 juga dia tetap 2, nggak pindah-pindah. Kecuali saya pindah naik. Ya ini 3, saya naikkan lagi 4. Oke ini ya, ini pas lampu merah kita lihat apakah dia turun sendiri, kita buktikan. Oke, depan lampu merah ini saya nggak turunin, saya nggak pegang apa-apa ya, turun sendiri ya. 3, 2, 1. Oke.
Kemudian untuk menaikkan itu ke depan, menurunkan ke belakang. Ya, plus itu untuk menaikkan gearnya. Untuk mobil ini gearnya ada 7 percepatan. Nah, kemudian untuk seri yang GR Sport itu sudah dilengkapi dengan pedal shift. Pedal shift itu sama gunanya untuk ini, bisa dilihat ini ada tanda plus dan ada tanda min ya. Jadi ini untuk naikkan, ini untuk menurunkan. Tetapi Anda tidak bisa merubah gear ini pada saat berhenti. Ya, ini nggak mau nih. Saya naikkan ini juga nggak mau, pakai kanan nggak mau. Tapi kalau mau jalan, ini saya rubah nih pakai ini ya, pedal shift kanan. Dia berubah jadi 2, jadi 3. Ya. Jadi kenapa kok persnelengnya banyak? Ya, karena supaya halus. Jadi naiknya dikit-dikit, halus. Biasanya kalau yang Matic persneleng cuma 4 itu kerasa sekali. Gitu. Kalau ini smooth gitu ya. Oke, ini persneleng 4. Kalau RPM terlalu rendah dia juga nggak mau dinaikkan ke 5, nggak mau. Tapi kita turunkan bisa. Nah, saya pakai yang pedal shift kiri ya. Nanti untuk apa namanya, tanjakan atau turunan, nah itu yang kita pakai semi manual. Tapi kalau mesinnya cukup kuat, di tanjakan Anda cukup pakai D saja, tidak usah dipindah-pindah. Nah, tetapi untuk menggunakan engine brake itu perlu kita rubah ke persneleng yang rendah, semi manual tadi. Mungkin kalau di mobil-mobil yang lain itu ada PRND 12. PRND 12. Nah, ini kita berhenti. Tutut itu untuk blank spot warning ya. Oke, kita berhenti, dia langsung pindah ke 1. Untuk parkir kita nanti caranya gini ya, supaya mobil ini berhenti memang karena handbrake, bukan karena gear kita di P ya. Jadi ada yang menyarankan seperti ini, kalau kita mau parkir, mobil berhenti, pindahkan ke N, ya sudah N itu, kita tarik handbrake, baru kita pindahkan ke P ya. Oke, untuk memindahkan persneleng Matic ini, kita ada tuas ya di sini. Ini ada tuas. Ini ada tuas di sini. Ya. Tuasnya kadang-kadang di depan, kadang-kadang di samping. Tapi sama aja. Ini tujuannya untuk mengunci ya. Kalau kita tidak tekan tuas, P ini tidak akan bisa pindah ke R. Ya. Nah, ini kita harus tekan untuk pindah ke R. Ya, kemudian jangan lupa pencet pedal rem ya. Pokoknya pindah P ke R itu pedal rem harus selalu diinjak. Terus pindah ke N, kita tidak perlu tekan tombolnya. Ini bisa ke N. Kalau ke D juga tanpa tekan. Oke. Jadi yang harus ditekan itu adalah dari ini N ya, dari N ke R. Ini nggak mau. Jadi R tekan dulu. Terus mau ke P juga nggak mau. Ya, jadi ditekan seperti itu. Jadi itu gunanya untuk lock aja, kunci. Gitu ya guys. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita mau parkir paralel di jalan yang mobilnya barisnya seperti ini ya. Ini jalan, kita parkir di pinggir. Kadang-kadang kan mobil depannya mau keluar nggak bisa karena terlalu dekat jaraknya sama kita. Jadi mobil kita harus didorong ke depan atau ke belakang ya. Nah, mobil Matic ini pada posisi P itu hampir seperti handrem, dia tidak bisa bergerak maju atau mundur, sehingga pada saat mesin mati
itu posisinya harus di N supaya kita bisa dorong mobilnya ya. Nah, jadi supaya kita parkir paralel aman ya, itu kita pindahkan ke N pada saat mesin mati. Kenapa nggak pada saat hidup aja dipindah ke N terus mesin dimatikan? Oh, mesinnya tidak bakal mau mati kalau posisinya tidak di P gitu ya guys. Pinternya mobil matic gitu, dia harus di posisi parking, dia baru mau dimatiin mesinnya gitu. Oke, nah caranya gimana kalau kita mau pindahkan ini ke N pada saat mesin mati ya tadi? Oke, jadi kita harus keluarin kuncinya dulu ya. Ini kuncinya kita keluarin dari dalam ya, kita matikan mesinnya. Kalau sudah di P kita bisa matikan mesinnya ya, tekan lagi, mati. Nah, ini kalau dipindah nggak bisa guys, ini karena mati. Ini kunci ini nggak bisa ketekan, ini nggak bakal bisa pindah kalau mesin mati. Jadi caranya adalah kita memasukkan kunci ini di lubang ini, kita tekan, lalu ini kita tekan tombolnya di samping, kita pindahkan ke N ya. Ini nggak bisa pindah lagi. Terus kita turunkan handremnya. Nah, ini mobil aman untuk didorong-dorong. Atau misalnya kita mau parkir paralel seperti ini ya, di depan di paralel. Jadi nanti Pak parkirnya bisa mau dorong mobil kita ke depan atau ke belakang. Oke. Nah, sebelum starter mobil jangan lupa pindahkan N tadi ke P ya. Kita tekan tuasnya, dorong ke P. Oke, kita rem, handrem, tarik, injek pedal gas ya. Ini kunci saya masukkan biar nggak hilang. Oke, ini nyala ya, hijau berarti kunci ada di dalam. Tekan aja, puik. Oke, mesin nyala, nyala. Nah, gitu ya guys, sudah jelas. Kita mau ngetes akselerasi, AC-nya dimatiin pakai power mode ya. Kemarin kita coba tidak pakai power mode. Oke, ini di D aja. Oke, go.